Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami menikmati nafas kehidupan, khususnya kami mau memakai waktu kami yang sebentar ini Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bantulah Tuhan kami umat-Mu yang mendengarkannya, demikian juga hamba-Mu yang mewartakannya, supaya kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pelita dan petunjuk bagi kehidupan kami menjalani hidup ini. Berkati kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Rabu tanggal 25 Maret 2026, yaitu yang tertulis dalam kitab Zefanya pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga, demikian dikatakan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memulai renungan pada pagi hari ini, kita ajukan satu pertanyaan penting. Apa itu mencari Tuhan? Kira-kira kalau kita ditanya demikian, apa jawab kita? Apa itu mencari Tuhan? Bisakah Tuhan ditemukan? Ketika Tuhan kita temukan, maka apa buktinya bahwa kita telah menemukan Tuhan? Sebab Tuhan bukanlah sesuatu yang materi yang bisa kita pegang secara fisik. Abang Inang, carilah Tuhan yang dimaksudkan oleh Zefanya di sini adalah bukan mau mencari tahu fisik Tuhan, tapi kita mau mencari tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi, kita diajak oleh Zefanya bukan untuk mencari fisik Tuhan, tetapi kita diajak untuk mencari kehendak Tuhan. Kalau kita datang hari Minggu ke gereja, kita dengarkan khotbah, untuk apa kita mendengarkan khotbah? Kita bukan mendengarkan si pendeta, tapi yang kita dengarkan adalah firman Tuhan yang disampaikan di sana. Jadi mendengarkan firman Tuhan adalah upaya untuk mencari kehendak Tuhan. Sekarang Amang Inang semua, atau mungkin ada teman-teman muda yang membuka channel Resort Surabaya Selatan ini, kemudian membuka renungan ini, maka ini juga adalah bagian usaha dari mencari kehendak Tuhan. Dalam konteks Zefanya pasal 2 yang tadi kita baca, kehendak Tuhan dapat kita temukan melalui dua hal. Yang pertama adalah keadilan,
Dan yang kedua adalah kerendahan hati. Sekali lagi, kehendak Tuhan yang dimaksudkan oleh Zefanya untuk kita cari di sini adalah keadilan dan kerendahan hati. Apa itu keadilan Tuhan? Apa keadilan yang seyogianya kita lakukan dalam hidup kita? Adil di sini adalah tidak pandang bulu. Adil di sini adalah mampu menempatkan segala hal tepat sesuai pada porsinya. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita harus memperlakukan mereka sama. Bukan karena orang ini lebih tinggi daripada kita, bukan karena orang ini lebih kaya daripada kita, maka kita lebih menghormati dia dibandingkan orang lain yang mungkin tidak lebih kaya dari kita, tidak lebih mapan dari kita. Semua orang sama di hadapan Tuhan, maka kita tidak boleh sombong. Sebagai implikasinya, tidak boleh tinggi hati kepada yang lain. Semua orang di hadapan Tuhan adalah sama kedudukannya. Sebab ketika orang mengabaikan keadilan, ketika orang mengabaikan kerendahan hati, maka dia akan mendatangi murka Tuhan ketika hari Tuhan itu nanti telah tiba. Siapa yang mau terkena hukum Tuhan? Tentu tidak ada satupun kita yang mau dihukum oleh Tuhan. Maka tugas kita adalah sesuai dengan panggilan Nabi Zefanya pada hari ini, lakukanlah yang adil, lakukanlah kerendahan hati. Kita ambil contoh paling sederhana dalam kehidupan bergereja. Ketika waktunya kita memberikan persembahan bulanan, ketika waktunya kita berpartisipasi dalam kegiatan gereja yang mungkin perlu mengeluarkan uang, apakah kita telah berlaku adil? Ketika juga kita ingin shopping, ketika kita ingin menyenangkan diri kita, apakah kita telah adil? Jika kedua hal ini dipertemukan, bisakah kita seimbang dalam melaksanakannya? Kalau saya bisa maksimal dalam menyenangkan hati saya, maka Tuhan juga memanggil kita melakukan hal yang sama. Maksimallah dalam menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada anak-anak muda di sini, kalau kalian sebagai anak muda bisa maksimal memakai waktu kalian untuk healing, untuk jalan-jalan, shopping, maka maksimal juga lah pakai waktumu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui doamu, melalui komunitasmu, khususnya melalui gerejamu. Perlakukanlah adil. Jangan kita bisa maksimal dalam menyenangkan hidup, menyenangkan hati kita, tapi kita minimal sekali dalam menyenangkan Tuhan. Jadi berlakulah adil, rendah hati juga, janganlah sombong. Kesombongan adalah akar segala celaka dalam hidup kita. Orang Batak mengatakan pantun dohangoluan, tois dohamaguan. Orang yang hidupnya santun, rendah hati, maka kehidupan akan menjadi miliknya. Tetapi orang yang sombong, tinggi hati, maka celakalah dia. Dia tidak akan beruntung dalam hidupnya. Maka peliharalah ini. Sebagai orang Batak, hidupi falsafah Batak. Sebagai umat Allah, hidupilah firman Tuhan. Pada hari ini kita diingatkan untuk melakukan kedua hal ini. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk sapaan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyapa kami Tuhan melalui firman Nabi Zefanya yang mengingatkan kami untuk mengejar dua hal, mengejar keadilan dan kerendahan hati. Kami tahu Tuhan, dua hal ini terkadang sulit sekali untuk kami lakukan. Kami jatuh dalam ketidakadilan, kadang kami masih jatuh dalam kesombongan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu,
supaya kiranya Tuhan, kami ini menjadi alat-alat-Mu Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang mengabarkan Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Tapi kami tahu ketika Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, maka kami akan dimenangkan dalam segala hal. Tuhan, kami mau mulai aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan semua hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Engkau yang menuntun, membimbing, dan menopang hidup kami, supaya kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, terimalah dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.